yang sebaiknya kita lakukan ini ice breaking ya. Apa yang kita lakukan ketika kita datang ke madrasah dan melihat murid kita, yang kita lakukan pertama kali adalah bersyukur pada Allah bahwa kita masih punya murid. Sebaik-baik madrasah, semegah apapun, sehebat gurunya, kalau nggak ada muridnya terus ngapain? Betul apa tidak? Ya kalau menurut murid, alhamdulillah masih dari yang saya ajari. Oke, ini penting. Ini penting lah. Asesmen itu ada 3, yakni asesmen sebagai proses pembelajaran, asesmen as learning. Yang kedua, asesmen untuk proses pembelajaran, asesmen for learning. Kemudian asesmen pada akhir proses pembelajaran, asesmen of learning. Nah, sebelum kurikulum merdeka, yang paling banyak dilakukan guru itu adalah assessment of learning. Kebutuhan penilaian itu hanya untuk mengambil nilai. Namanya assessment sumatif. Sedangkan untuk assessment for learning, untuk perbaikan pembelajaran atau sebagai asesmen formatif maupun asesmen sebagai proses pembelajaran, untuk refleksi proses pembelajaran, ini jarang dilakukan. Lah, dalam kurikulum merdeka, perhatikan, dalam kurikulum merdeka diharapkan asesmen yang banyak dilakukan itu adalah asesmen as learning. Asesmen as learning itu apa? Untuk refleksi pembelajaran, dan asesmen for learning, asesmen untuk perbaikan, bukan hanya asesmen of learning. Apa main asesmen? Apa istilah? Asesmen for learning, asesmen of learning. Asesmen as learning itu untuk refleksi pembelajaran. Contohnya piye, Pak? Contohnya anak-anak, perhatikan ya, apa Pak Guru? Dari Pak Guru tadi itu menerangkan, coba isi bagian-bagian mana yang anak-anak itu belum paham. Oh iya Pak Guru, ditulis. Terus gurunya membaca, oh ternyata murid-murid saya yang tidak paham itu bagian ini. Kemudian guru melakukan refleksi. Barangkali saya menjelaskan tadi itu perlu media, karena ini materi yang agak sulit diterima oleh peserta didik kalau tanpa media. Mau nunggu jenenge assessment as learning. Kemudian dia mengulangi lagi materi tadi, terutama pada materi-materi yang siswa itu banyak tidak paham. Asesmen model itu tidak mengambil nilai, tapi memperbaiki pembelajaran. Ngerti ya maksudnya? Assessment for learning. Setelah nilai anak-anak itu diambil, ya, kemudian dianalisis tingkat ketuntasan. Kalau tuntas, kekayaan. Kalau tidak tuntas, remedi. Itu namanya asesmen untuk merancang pembelajaran. Apa Pak? Pembelajaran remedial dan pembelajaran ini jarang dilakukan oleh guru. Kemudian saat melakukan remedial itu kemarin saya bilang apa? Ada syaratnya Pak, remedial ada syaratnya. Misalkan setelah penilaian anak tidak sesuai KKTP, sekarang gayanya dia harus melakukan remedial. Kebetulan KKTP-nya itu dia kurang bisa praktek sholat, misalkan dia kurang bisa menyebutkan syarat-syarat sholat. Oke. Kemudian jadinya lakukan jadi remedi itu harus tahu dia itu gagalnya itu pada pemahaman yang mana. Tidak juga biau ya. Wes, dino ini dia masuk remedi, minggu depan dia akan remedi. Nah, sebelum dilakukan remedi, syaratnya adalah
harus ada pembelajaran remedial. Apa Bu? Ono tugas individu, ono teman sebaya, ini iso nemen ono bimbingan khusus. Ada lagi pembelajaran remedial yang namanya pembelajaran ulang. Maksudnya pembelajaran ulang apa Pak? Ditonton dhisik. Kalau tingkat ketidaktuntasan itu melebihi 90%, maka itu dianalisa daya serapnya rendah, artinya gurunya gagal dalam melakukan proses pembelajaran. Maka guru harus merancang ulang model pembelajaran yang dia terapkan. Itu jadi asesmen untuk pembelajaran. Lah murid 20 wae sing gak tuntas 12. Ngerti aja nih? Untuk daya serapnya rendah, guru harus introspeksi merancang pembelajaran ke depan dengan metode pembelajaran yang berbeda. Lek jurusi tak masuk nang arek ketok jurusi iki. Sing setak gawe pemilih. Aja murid sak kelas bak tuntas 90% malah murid sing diilo-ilokno. Pancen arep saiki upaya tepat. Oh. Mikir iso ayo 90% pas Pak. Biasanya disalahkan murid itu bukan mungkin aja antara mengajarnya dengan penilaiannya tidak sinkron. Tahu sih model uniku sampai waktu sekolah atau kuliah kadang-kadang gitu sing diterang ngono soalnya kok ini. Kenapa Pak? Karena waktu dia merancang pembelajaran, memperhatikan TPK untuk asesmen, tidak memperhatikan TP. Itu kebanyakan yang dilakukan oleh, makanya biasakan lirik-lirik CP, lirik-lirik tujuan pembelajaran ditentukan sendiri, materi dikembangkan sendiri, metodenya dikembangkan sendiri. Itulah yang namanya merdeka mengajar. Apa Bu? Misalnya di merdeka apa gak gelem? Dijajah LKS wae, dijajah LKS wae. Makanya kalau saya ditanya, Pak, apa kendalanya kurikulum merdeka? Pasti saya jawab, kendala paling utama adalah belum siap merdeka. Negara-negara belajar ilmu sejarah sebelum ditinggal oleh penjajahnya, ada yang disiapkan untuk merdeka, ada yang tidak siap merdeka tapi sudah merdeka. Tapi ini jangan dimerdekakan oleh pemerintah itu. Jangan Pak Poli materinya dikembangkan dewe, metodenya dikembangkan dewe, cakupan materinya yang dikembangkan. Tapi saya belum punya kemampuan untuk itu, sehingga saya pakai LKS. Gak apa-apa tapi tonton CP-nya LKS itu wis tepak opo enggak. Kalau pikirannya gak ada semu, tapi berkuah, oh bingung itu cerita mobilnya. Jadi pesannya yang diharapkan di asesmen sekali lagi, lebih diperbanyak asesmen asli, asesmen foreign. Kerucut yang paling atas itu adalah asesmen of learning. Tapi guru-guru mesti orientasi assessment of learning. Apa Pak? Dita di operator Pak. Kayak UTS ya kan? Yang setorno nilainya Bu, sitalah. Sitalah wae. Pegel-pegel terus ate dicetak gak setor-setor karo operator digelekno nilai sing wingi wae. Cuman guru ngene iki. Lanjut. Ini beda formatif dan kalau saya simpulkan gini aja Pak, ya nggak repot-repot ya. Asesmen formatif itu untuk perbaikan pembelajaran, asesmen sumatif untuk mengetahui tujuan pembelajaran tercapai apa tidak. Formatif tidak mengambil nilai, sumatif mengambil nilai. Siji karo konsep K13. Kalau K13 itu formatif itu ulangan harian. Kalau jenenge sumatif harian, ada sumatif akhir semester. Ukurannya apa Pak? Ukurannya tujuan pembelajaran. Saran saya kalau membuat tujuan pembelajaran jangan banyak.
Kenapa Pak? Semakin banyak tujuan pembelajaran, semakin banyak penilaian. Terus kalau Pak, kalau tujuan pembelajarannya lebih dari 5 misalkan, masa kita ulangan misalkan TP-nya 10, masa kita ulangan ke 10? Kan ulangan itu sesuai dengan tujuan pembelajaran. Orang caranya ngomong usaha ya sak semester itu ya ulangan itu ping 5 wae. Kok bayu TP 20 ulangannya ping 20 ya ulangan nih. Sama Pak, nggak bisa Pak, TP saya 10 Pak. Ya lakukan loh. TP 1, TP 2 di blok. Tapi di blok. TP 3, 4 di blok. Caranya ngomong. Ya, ilmu itu dulu. Hukumannya dulu jadi orang madrasah itu Pak ya. Aku ngomong apa kali? Ojo takut-takut RT. Ngerti. Nah, takut Pak ya. Sing didone guru kelas iki. Siji absen ngajar, loro absen, tiga wong. Sing sampeyan gawe nang kelas lho pulang ngomong. Siji jurnal, loro. Absensi 3. Lapo perangkat ngene mari kabeh. Yo LKS. Kasih dikatakan kurikulum dulu. Beda kan, sudah lah. Absen. Yang ketiga apa? Nih. Kakak sampai gobe gitu. Yang paling penting itu FPP cara aku. Tak Pak. Disiap FPP Pak. Tak gunung. Dari kepala sampai untuk pengangguran dan untuk gak semua untuk ayo kok itu tugasnya kamar saya ingin cerita Bu yo tepuk-tepuk mana Bu saya ini guru itu di meja tuh meja atau pajinya di loker ya ciri ini kantor sing api ngomong berguru itu di meja ya nih agar lo gue meja ini omong ini baru mobil aku ngomong ngerti ya maksudnya? Ini kayak polisi tempat-tempat kau ini ya, mikir berguru dalam mengecot tulis sedikit sini. Madrasah turun kuno. Alhamdulillah. Saya guru. Aku dulu Pak, saya selalu kopi di sana kalau ngomong. Halo, kena-kena jenenge gundep balas. Ngerti ya maksudnya? Cuma gantian aja kayak warung kopi lah ya enggak ada lomba penyimpanan buku hasil kerja sis kan aku ngomong balik-balik aku level bukaton kan guru meja resing kantor tadi belas karena sebuah proses itu mesti meninggalkan produk buku kerjaannya arek buku karya siswa apa tadi sudah bersih ngerti maksudnya? Proses itu mesti meninggalkan ini orang ngomong memasak mesti keluar masak pembelajaran mesti keluar hasil belajar namanya portofolio yang namanya jadi ono LKS ya ono perangkat untuk hasil kerja anak guru keterampilan itu ya ono misalkan dari bahan daun sapi ini jadi pakai gawe tapi ono sing mejane guru iku yo padha berisi tapi aneh apa Pak LKS kok dhuwur iki ngumpul gak dikoreksi lalu sing gaya guru niku pokok-pokok ditakoni ngono iki Pak di Pak LKS kok perlu dikoreksi Pak tenang yo Pak guru koreksi tak kembali lho pokok-pokok Pak kita datangkan guys Pak nilai ini di Pak nah itu ya itu orang rahasia itu tanda tangan gurunya beli ini polo-polo itu Pak guru sih juga betul ya itu artis tak guru kita tanda tangan itu utawa dikabur-kaburkan gak nilai nominal angka mutlak
tapi pakai huruf, nah huruf BKB dia. Pak Guru di sini kok BKB? Cek dari ini juga udah mesti BKB ya. Oh, guru balas itu luar biasa. Aku ini kepala 12 tahun Pak. Tak tahu ya LKS ini nanggung meja itu. Ate lebih kosong itu tak celup kuning. LKS pada ditimbang dah. Jembok ini, oh Pak. Sing ngono lu nang tobat yo tadi dulu. Guru sertifikasi pas ketemu ilmu. Sampai tahu kumpul LKS ini? Tahu ya? Belum Pak. Tahu. Kegagalan guru dalam perencanaan ya. Ini Pak. Ketika dia masuk kelas, dia tanya anak-anak materinya sampai mana itu guru dia gagal. Kan kasih ini. Kok guru kok takut kan? Apa gunanya catatan kok gunanya? Mana guru tak celuk ini. Di catatan sampean. Dari nolok rewa. Wis kok kabeh loro-loro. Bawa catatan di kabeh. Ini Pak Rek. Dari catatan Pak tonton Pak yo. Jurnal yo, absen yo, nilai yo. Nah sampean kok malah liwari dina dua. Iku wis ketara guru temen karo kae setor. Guru yang baik itu datang mesti memulai absensi siswa. Di absen dan itu guru top. Sampai yang mana? Jangan lupa terus ditulis agenda hari. Kalau ada PR tulisan ada. Dan di berbagai pun ada set di mana anak-anak proyeknya sudah dikerjakan jemput. Oh, jelas, kan orang itu seneng banget kalau orang BR, gurunya lah. Meneng, kan udah buyar, ngekek-ngekek. Kalau sampai catat ini gitu. Kalau saya datang pasti tengah semester, Pak sampai kok turun ini ya? Lalu diminta di UTS Pak. Ngerti nanti? Nah, kalau itu konsep dari Pak. UTS itu jadi ngono nggak ada di konsep kurikulum K13 maupun kurikulum merdeka, nggak ada konsep UTS ya teman-teman. Yang ada itu penilaian harian atau Sumatera 1, Sumatera 2 berdasarkan tujuan pembelajaran. Dan kalau kita di UTS itu lapor. TP1 selesai asesmen masukkan nilainya. Ini sampai di LKS sekarang repot ya bagi kue loh nanti aneh sih. Itu di sana ada di sini di mana? Jadi tengah semester itu ya minimal misalnya telur atau papan. Gak kosong kita ini UTS itu telur Pak. Ngerti maksudnya? Karena itu real yang dilakukan guru di dalam ngajar kelas berapa? 11 Pak IPF. Berapa jam zaman pulang? 12. Kok bisa sertifikasi? Bu akan mesti pakai ditambah diwakar wes, takoi, le iso jawab sukses sampeyan. Nang kelas suras IPS itu sopo sing sering gak masuk? Ngerti gak sih? Oh itu tes tadi guru tekan kayak itu Pak. Sopo Pak? Lah kok tak aku. Divisi koncone. Nggih Mahmud. Mahmud Pak. Tak takoi meneh. Iso jak guru temenan sampean. Mahmud gak mlebu perkara. Ngerti maksudnya? Kamu gak ngerti. Apa masalah orang tua? Lah, kalau ibunya saya kenal Pak. Ditinggal suaminya ke Malaysia janjian ya Pak. Maknir loh. Anaknya. Terus lagi, ketika ada anak yang tidak masuk karena alasan tertentu, apa yang sudah saya lakukan? Supaya anak itu aku kan wis iku Pak guru temenan sampean. Ngerti? Ini kan ngerti karakteristik watak watoke peserta didik iku ciri khas kurikulum. Mulang MI. Kelas loro. Anake ini kita bertengah lagi nih. Daerah bertengah, baju tengah. Kalau dulu gitu loh. Kelas loro.
Pas ono aku saking orang-orang ketemu nang alun-alun ditakoki, "Sampe guru kok turun tak nggih, Pak?" Kelas pinten kelas kali. Masa anak kula nggih sekolah mriku jenenge Ali. Ya napa Bu Ali niku biasa kan kok ya. Ali sinten Pak nggih? Sekolah Ali. Yakin Pak Wali itu kecewa. Ya Allah, gurunya anak itu gak jelas nih. Ngerti? Pemuridnya dia kok gak? Jadi guru itu salah pesan Pak. Pokoknya sampai nulis nang sekolah itu jadi kita. Sing sampai pikir itu ya Bu. Oh, bahasa nang kantor lah Ben. Istirahat. Ya tetap bahas Bu. Guru tenang. Tapi kayak guru anak-anak itu. Ini nang kantor bahasanya makanya. Ya bahas muridnya belas mungkin. Muridnya kok. Ya apa tak sampai di situ lalu aku teman. Lanjut. Wes lanjut cepat. Mana praktek soalnya waktunya terbatas. Nah, ini kemarin kita bicara tentang kakak. Membicarakan asesmen atau penilaian tidak akan luput dari KKPT karena ini sebuah acuan. Anak itu tuntas apa tidak? Tuntas. Lanjut Pak. Biar cepat ya. Ini lanjut aja. Terus next. Nah, nanti dalam teknik instrumen dalam melakukan asesmen bisa dalam bentuk observasi, bisa penilaian kinerja, perform, bisa tes tulis, tes tulisan, foto, video. Mana yang lebih banyak dipakai guru Pajang? Pasti tes tulis. Padahal alat tes itu banyak. Pernah sampai tes tulisan? Apa masalah terbesar dalam asesmen? Masalahnya itu kadang hasilnya tidak bermakna karena tidak ada kontrol. Contoh waktu ujian, sing ngawasi gak ketat. Jadi hasil ujian itu tidak bisa digunakan sebagai bahan evaluasi. Dising pinter, dising gak itu nilainya pokok. Jangan memberi kesempatan anak untuk jujur. Kenapa? Kalau sampai yang tidak ketat, hasil asesmen itu tidak bermakna, tidak menunjukkan kemampuan yang sebenarnya. Tidak bisa dibuat analisa perbaikan. Makanya saya waktu kepala itu saya buatkan stempel. Stempel itu tulisannya curang. Ngerti sih? Jadi itu pengawas waktu masuk itu di dalam mapnya itu mesti ada stempel. Nanti kalau anak-anak itu masih tetap begitu diperingatkan, nggak usah peringatkan repot-repot. Stempel saja. Gurunya biar tahu itu paling efektif. Ngerti mas? Kalau Mas jangan contoh Mas. Stempelnya berdiakan gitu ya. Itu ditenono nek dablek langsung aja pakai stop stempel kurang. Nah, ketika anak mengetahui itu, ujian berikutnya dia akan lucu. Pak guru ini meneng rek, tapi cocok jawaban itu di stempel. Ngerti maksudnya? Paling efek. Tirun nih lah. Ngerti maksudnya? Soalnya guru kono sing diudani arek, kono sing kulit belas kamu. Tahu nang ini. Makanya kudu dikai simak mau. Stempel tulisannya tuh. Wong cukuan itu Pak, mentalnya elek. Kalau dibiasakan tuh nggak belajar gara-gara mudah contoh teman. Lama belajar mudah main kelas cukuan. Yang kedua menimbulkan rasa tidak percaya diri. Meskipun dia merasa bisa menjawab, tapi karena biasa mentalnya nyontoh dia nggak punya percaya diri. Dan itu akan berlangsung terus-menerus sampai menjadi bukti senang cukupan. Ngerti ya maksudnya? Jadi ini guru tuh Amerika waktu di mana itu yang magang. Kalau di Amerika Jerman, siswa waktu ujian contohan itu dianggap kriminal. Dianggap apa? Kriminal. Next. Ada nilai, ada distrik ini. Ada nilai misalkan namanya siapa itu? Amar, nilainya baik. Kemudian ada lagi nilainya cukup. Kemudian dua pelat diskusi.
Misalnya sampai itu ada 5 TP, 1, 2, 3, 4, 5, 70, 80, 90, 70, 50, misalkan kan beda-beda kan itu ya. Maka nanti menurut aturan yang benar loh ya, nanti dalam membuat deskripsi itu diambil nilai teratas dan terbawah. Nilai teratas ini tradisinya peserta didik sudah mampu dalam hal sesuai dengan tujuan pembelajaran. Sedangkan untuk yang nilai terbawah, peserta didik masih membutuhkan pendampingan dalam hal materi demikian. Jadi rata-rata itu yang diambil dari nilai teratas dan nilai terbawah. Jadi nanti gampang lah ya, nama siswa, nilai, kemudian deskripsinya pakai saja nilai tertinggi, nilai terbaik. Cuma di RDM itu tidak begitu. Ada satu nilai dan deskripsi. Kalau kan 13 kemarin kan ada kognitif, psikomotor, afektif. Sekarang enggak, enak. Rapotnya itu hanya ada satu nilai kognitif dan deskripsi. Untuk sampai dijaluki karo operator RDM. Sampai itu bayar RDM mah. Oh, singkatan RDM. Bu, rapor digital. Sing entry gurune apa operator? Gurune apa operator? Nek sing entry gurune sekolahane maju. Lho iya. Kenapa, Pak? Karena tiap guru punya kemampuan mengoperasikan komputer. Berarti gurunya tapi nih sing input itu operator, berarti gurunya itu rata-rata gak bisa kok. Yang kedua itu memang tugasnya guru sertifikasi itu terutama sertifikasi ini. Ini orang pencairan lewat dan selat-selat untuk kulit. Wow. Jenengnya guru profet bercair bukan sopu sing dijojo itu kalau hubungannya kalau pendidikan jelas ya. Perhatikan nanti ada TP1, TP2, TP3, TP4 dan seterusnya ya. Kalau TP-nya sedikit, kalau TP-nya banyak tadi diapakan dari Bapak? Biblon, TP1, TP3, TP. Saya juga pernah pesan, sampai itu masih ada UTS sama tidak? Ya, pesan 50 begini orang UTS. Jangan dilakukan blok. Jangan dilakukan blok. Misalnya TP ini 5, si Jilur wis kelakon, sing ketiga belum kelakon, sing ketiga itu gak bisa ke UTS. Ya, karena konsepnya itu hanya ada TP baru akhir semester. Sing salah di blok itu loh. Ngerti ya maksudnya? Jadi UTS itu anggapan aja TP nih. Ya, lalu tetap gak sampai itu. Wah UTS itu TP 1, TP 2, TP ya mau. Orang nilainya ngenteni namun itu sing keliru. Paham gak maksudnya? Jadi sampai UTS itu keliru. Tapi supaya gak keliru caranya ngono mau. Soalnya ojo di loh, tapi TP atau KD yang belum diujikan dulu caranya. Makanya aja ngomong UTS tapi PHB, penilaian harian bersama atau penilaian sumatif bersama. Ngono caranya. Apa tidak? Karena tidak ada yang namanya sumatif. Jadi aku sekolah biar nulis nilai sumatif. Lah ngono jenenge saiki ngono UTS. Cara sekolah biar jenenge sumatif. Wes, lanjut Pak. Itu ada nilai ya, tinggal diapakan nanti dirata. Kemudian ini ada pengarahan hasil asesmen lanjut Pak, lanjut. Nah, ini ada nilai apa Pak? Nilai sumatif. Kemudian ada nilai sumatif akhir. Kemudian nilai rapot. Nilai rapot diperoleh dari nilai akhir sumatif, lingkup materi dan sumatif akhir semester. Perkara perkaliannya tidak ada aturan, tapi kalau saya yang menyarankan hasil rata-rata sumatif harian itu
berbobot 60%. Sumatif akhir semester 40%. Apa ya mesti toh. Konsumatif harian itu dilakukan berkali-kali. Maksud ngalah sing satu kali. Ngerti ya? 60%. Sumatif akhir semester buat 40%. Tapi itu bono ketentuan bebas ya. Lanjut Pak, ya coba raport. Nah, ini raport penyusunan deskripsi berdasarkan CP. Kemarin sampai kan sudah melihat CP, kemudian memetakan kompetensi dan materi, kemudian membuat tujuan pembelajaran. Nah, kita ambil deskripsi itu nanti dari kompetensi yang ada di CP. Untuk melihat capaian kompetensi tertinggi ditandai dengan warna hijau, sedangkan merah diwarnai tidak tercapai diwarnai Nanti deskripsinya bagaimana Pak? Yang hijau itu tidak dikasih kalimat. Peserta didik sudah dapat menguasai dengan baik, ditulis ini hijau itu ya. Dan masih perlu ditingkatkan kompetensinya dalam hal di kopi yang merah. Kan belum jalan ya. Lanjut. Apa ini? Berdasarkan capaian pembelajaran sama lanjut Pak. Penyusunan berdasarkan capaian. Nah itu perhatikan yang saya maksud tadi. Yang dimaksud capaian di sini adalah nilai-nilai yang dianggap tuntas dikasih warna hijau, yang tidak tuntas dikasih warna merah. Kemudian tinggal disusun deskripsi. Yang hijau, siswa sudah dapat mampu memahami materi ini dan perlu ditingkatkan dalam materi ini. Makanya kan sampai sudah tahu kok kalau TP pertama itu bunyinya begini, TP kedua bunyinya ini, syaratnya itu dulu ya. Lanjut. Pelaporan kemajuan belajar, next. Nah, Bapak Ibu, laporan hasil belajar dalam kurikulum merdeka itu ada 4. Bisa dilakukan 4, cuman kadang-kadang yang wajib itu hanya yang pertama, yaitu dalam bentuk apa? Rapor. Rapor nggak usah diterangkan. Yang kedua apa? Seperti di Singapura, saya pernah ke Singapura Pak, dengan kepala-kepala tanya juga. Nangkon itu Pak, rapotan. Foto videonya anak itu diberikan ke orang. Wah, kesatas gede itu cara kopi. Siji yang jika kursus ini sekolah. Yang kedua orang tua juga tahu ini loh hasil belajar putra putri, jadi menandakan sekolah ini berproses. Nah, sekolah sampai sampai jawabnya apa? Anu tak gawe LKS itu kabur kan tak yuk. Kalau bapak itu opo karyanya itu diberikan kepada orang tua. Kaya arek TKI lho Bapak RKI. Masuk aku yo biaran TKI pada tahu mau. Terus kok ono penilaian itu ngalang-ngalai RKI itu kok ono. Sing bener penilaian itu RKI. Tambah MI, MD, SMA, tambah dukung tambah gak tepat. Lah iya, yang paling bener itu RKI itu benar itu tulis lah kemajuannya itu. Anak sudah dapat melempar bola, anak sudah bisa berbicara dengan lancar. Itu deh, tiap anak berbeda. Yang kedua apa? Diskusi orang tua. Kemudian yang ketiga pameran. Berarti kan? Waya rapotan sing bener itu piye Pak? Sing bener itu piye? Wong tuwa sekolah sing di kelas nemoni wali. Terus ada dialog. Iki jenenge pelaporan hasil belajar. Iki gak dikumpul sabutan iki kepala sak jam setengah. Setelah itu ambillah di kelasnya masing-masing. Ada dialog dengan wali kelas, tidak ada. Kemana wali murid sing wis pegel banget sendiri Pak. Sabutan dan saya ulangi lagi terus ngomong lagi Pak. Sak jam setengah yang panas itu. Dan diatur sambutan nambah kelar-kelar. Mohon maaf Bapak Ibu, hanya 10 menit ini yang bisa saya sampaikan. Saya tidak bisa memperpanjang lebar lagi. Dan saya aku rasanya mulut kurang jauh. Dawa nomane kayak biar kabeh. Kalau sampai pidato itu dawa benda. Dawa benda. Wong guys, muni wassalamualaikum.
portofolio ya. Sampai duwe portofolio. Eling-eling portofolio. Nek kapan rapot, ayo kena rapote, kena portofolio nih ditek sing rapi ini ya. Lanjut. Diskusi berarti ini dengan wali kelas. Omong-omong, anak sampai ibu ngomong nggih waktu kabeh doa itu sampai itu. Pak, oleh WA aku Pak sampai lupa. Sampai jam piro? Pak, sampai jam 11 Pak. Nah, bapaknya sampai jam piro? Sampai jam 1 Bapak Dewa. Orang tuanya kita ajak komunikasi, anaknya kita perhatikan. Karena dia merasa sangat dihargai oleh wali kelas, aku masuk terus Pak sampai dia kirimi saran. Aku udah selesai berat, gak ada masalah dia. Jadi wali kelas dia itu ya. Waktu wali kelas kau percaya ini kan? Kalau masalah lah kau boleh, kau lupa. Kau dari TK dan nyelesain diri. Orang kan guru madulan. Ada apa tidak? Kau kita kau. Bermasalah dilakukan kepala, bermasalah dilakukan kepala. Jadi kepala, kau pikir aku kurang berbeda. Kau itu selesai, no Dik. Nek wis bener-bener parah baru ngomong ke. Dek duwe guru ngono ae Pak Broman kok sampe Pak Broman. Masalah ngono ae kok bilang, oh ya selesaikan sendiri Bu. Ya. Lanjut. Apa ya? Mekanya Bapak Ibu ini jadi masalah besar. Termasuk kemarin dari Mas Ibu itu konsultasi ke saya. Masalah apa? Kenaikan? Memang ya, bocor lagi gitu. Gak ada klausul siswa tidak naik itu tidak. Tidak. Walaupun ada kalimat masalah mekanisme kenaikan ini diserahkan ke madrasahnya masing-masing. Tapi selama saya ditanya, ada Pak? Ada nggak Pak regulasi untuk tidak menaikkan anak? Jawab saya tidak ada. Tak repot lagi nih. Repotnya apa Pak? Kalau anak itu aktif masuk, ini mau swasta loh ya, nggak mungkin tidak naik kelas ya nih. Tak goblok kita, mesti enggak. Iya kan? Si masalah itu kan harus sekolah. Iya. Nah, jadi kurikulum merdeka ini gampangannya. Itu bisa dilakukan kajian pada kelas berikutnya. Oh, dulu maksudnya itu. Tapi misalnya kelas 1 ke kelas 2 wajib naik. Lah kelas 2-nya nggak turun, kelas 1-nya nggak turun kelas. Nanti ditagih di kelas 2. Ngono gaya itu. Kurikulum. Mer. Ya sudah sampai itu kayak itu terus minggu. Nah, kalau misalkan terpaksa tidak menaikkan, maka pesan saya buatlah tata tertib yang bersih dan sosialisasikan kepada orang tua. Kesalahan terbesar madrasah itu ya nggak aturan tapi nggak disosialisasikan. Akhirnya orang tua salah Pak. Pengemani wali pun nggak terima. Anak saya kamu nggak lupa. Anak saya tidak naik itu saya terima Pak. Tapi kenapa tidak ada pemberitahuan dan kunjungan? Saya sendiri nggak paham Pak. Anak saya kalau tidak sekolah, kalau repot ini tidak. Alhamdulillah saya ini bisa diatasi dengan adanya WA grup wali. Sampai yang mana? Dua WA itu. Gimana ini? Manfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk yang Agus Susah. MI ya? Bazar tapi buat waktu. Wah, itu senang buat waktu itu. Jadi sekali-kali ribut dengan wali murid itu ya. Soalnya wali murid MI itu penuh perhatian. Kalau mana di kota orang tuanya sing pinter, ada program orang tua mengajar itu beberapa kali pertemuan. Itu nanti bagus diakreditasi lah, melibatkan orang tua dalam kegiatan mah. Orang tua kan kadang masih pinter kok, kadang masih dari dosen, dari dia terus sekali-kali kalau kita pelak, baru ada itu sebenarnya. Dia pelajaran itu. Tukar guru Pak, terus gajinya bisa ditukar. Oh bagus itu nanti. Iya. Itu apa sih? Kita itu hanya ingin melibatkan orang supaya mereka juga mau memikirkan madrasah. Acaranya di Promoyo. Itu namanya makanya tahu ya, tahu dari kepolong ini.
panggil jam kurang evaluasi gini kau saya temen apa awal tahun pelajaran kumpul guru caranya kayak orang terkasih udah dulu sekalian wes guru ini mau tahun ajaran baru ya sekarang tulis 3 atau 5 lah atau 2 apa kekuatan kita dan apa kelemahan kita tulis di sini apa yang harus kok guru kan nulis dong di sini otomak itu harus ada petugas kayak tahu orang boleh ya terus mesti ini anu pak kayak itu dimas seluruh pak ruang kelas ya pasti ada masalah cekel karo kotor ini pak diwajib saya terus kalau saya ditulis ini itu modal kepala untuk melakukan inovasi ada sesuatu yang baru di tahun pelajaran. Nah kita itu tidak suka inovasi tapi hanya melanjutkan kebiasaan dari tahun ke tahun. Madrasah ini kita nggak banyak lorong ini, tidak ada inovasi. Kalau sudah begini sudah berjalan ya biarkan begini. Jadi bertahun pelajaran pasti ada hal baru yang kemarinnya tidak. Kegiatan kebiasaan lupa ini pak kelihatannya pada pagi hari ternyata kontrol guru tidak merata apa yang gampang ada yang tidak. Nah, terus bagaimana caranya? Kalau pak kepalanya pagi-pagi sudah di situ, nanti juga dikontrol gurunya supaya kompak. Itu lah jadi inovasi dan mau itu lakukan tiap kan. Kita pengen sekolahan lebih maju. Lanjut mekanisme kenaikan kelas mau ya. Apa jadi ini sekolahannya masing tapi secara teori tidak ada mekanisme kita tidak